Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita masih hidup, masih sehat, masih diberi kesempatan dan kekuatan iman untuk datang ke rumah Allah yang amat mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membekali hidup kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saat ini kita sedang berada di awal bulan Rabiul Awal, yang kita kenal sebagai bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni 12 Rabiul Awal. Kita sering mendengar, membaca bahwa sebelum Muhammad diutus itu, orang menyebut zaman itu zaman jahiliyah. Banyak orang tidak mengetahui apa sesungguhnya jahiliyah. Apa benar sebelum Muhammad diutus itu yang jahiliyah? Atau sekarang lebih jahiliyah dibandingkan sebelum Muhammad? Kita tidak tahu. Salah seorang ulama besar Timur Tengah, Muhammad Qutb, mengatakan, tanda jahiliyah itu setidaknya ada 4. Kalau yang 4 itu ada di mana saja, kapan saja, itu jahiliyah. Ini mungkin perlu bagi kita untuk menilai sekarang ini ada jahiliyah apa tidak. Perangai kita masing-masing ini perangai Muhammad atau perangai jahiliyah? Ini bisa kita jadikan ukuran. Yang pertama, kata beliau, kata Muhammad Qutb, jahiliyah itu tidak adanya iman yang sesungguhnya kepada Allah. Kalau iman ada sebagian, tapi yang sesungguhnya tidak ada.
Sebahagian orang jahiliyah itu menyadari bahwa Tuhan itu Allah. Ada yang mengakui Tuhan itu Allah. Seperti yang dikemukakan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab, Allah. Berarti kan mereka yakin. Tapi apakah dengan dia mengatakan yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, dia berhenti menyembah Lata, Uzza, Mana'ah? Tidak. Ini jahiliyah. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, semua kita mengakui siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menciptakan bumi dan langit? Allah. Siapa yang beri kita rezeki? Allah. Siapa yang mengatur kehidupan kita? Allah. Tapi sudahkah terbebas kita dari berbagai kemusyrikan? Kalau sudah, inilah baru iman yang sesungguhnya. Tapi kalau kita masih digerayangi oleh berbagai macam kemusyrikan, sama dengan jahiliyah. Awak mengaku ya Allah Tuhan kita, mempersekutukan Allah juga. Apa diantaranya contoh kita mempersekutukan Allah? Salah satu syirik itu menganggap pada suatu benda ada kekuatan gaib yang bisa menyamai kekuatan Allah. Itu syirik. Benda-benda kiramat, kalau diyakini syirik. Satu cincin kiramat, keris kiramat, kuburan kiramat, batu kiramat, batang kayu kiramat, sumur kiramat. Masih yakin? Sama dengan jahiliyah. Dia yakin kepada Allah tapi masih syirik. Tidak ada kuburan yang kiramat di dunia ini. Kuburan kiai, kuburan syekh, kuburan buya, ulama besar, tidak ada yang kiramat. Datang ke kuburan untuk mendoakan syekh, bukan pergi meminta untuk kita, mendoa untuk kita di sini atau di rumah. Tak datanglah ke kuburan syekh, ulama, kiai gadang. Siapa menjamin ulama, syekh, kiai gadang itu masuk surga? Siapa menjaminnya tidak kena azab dalam kubur? Kau menjalang ujian akhir bawa anak bau toto ke kuburan kiramai, kuburan syekh kiai, kami ke ujian, tolong tunjukkan kami ujian. Sangke ide saya tak pandai menunjukkan orang, itulah mati kau menunjukkan orang. Ini yang terjadi. Jangan-jangannya sudah kena azab, dia mengingkari nangkir dalam kubur awak tiba minta, kecilnya kau minta, jangan dalam ada saya kena tangan dia. Ke Allah minta. Lima tampil. Kau dah tampil? Rumah Allah. Nak ada kek jo Allah. Rumah Allah. Pergi ke kuburan. Doakan walaupun kiai. Minta ampunnya ke Allah. Tak meminta ke arwah kiai. Ke arwah Nabi Muhammad sendak boleh meminta. Malah Nabi Muhammad yang awak doakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Awak doaan supaya selamat, supaya sejahtera Muhammad, keluarga Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah menyelamatkan
Ibrahim wa ala ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Ndak meminta awak ke Muhammad, teman doa Muhammad. Apalagi yang kurang. Jadi kalau masih dicampuri oleh kemusyrikan, ya sama dengan jahiliyah. Kemudian yang kedua, kata Muhammad Kutub, tanda jahiliyah itu tidak adanya penyerahan diri secara mutlak kepada Allah. Ibadah lai tapi asal-asalan. Asalai saya selapai hutang lama. Memangnya menentukan lapai hutang atau tidaknya awak. Nabi mengecekkan sallu kama raaitumuni usolli. Awak sembahyang nang kalamak di awak saya itu kalau lapai hutang. Belum tahu deh. Belum tahu. Nah, tidak ada penyerahan diri secara mutlak kepada Allah. Awak kau mengaku Islam, iyo Islam sado lah. Jangan sekarek ulah sekarek balik. KTP Islam, surat keterangan Islam, ijazah Islam, utak Yahudi. Nggak bisa. Hati Nasrani. Berapa banyak tokoh yang mengaku Islam? Agama Islam je, kerajo mencaci maki kok. Kau 35% dari Allah, 65% utak Muhammad kecil. Tuhan tu KTP Islam, utak Yahudi. Kok ada yang mengecek terkait itu, dibunuh apa, lo bunuh apa? 65% kok keceknya utak Nabi Muhammad lah. Dibunuh, bapak lo bunuh. Lah disengaja di Allah Muhammad Rasul yang ummi, tidak pandai menulis, tidak pandai membaca. Untuk apa? Jangan dituduh aja Muhammad membuat iko Nyo tidak pandai menulis banyak kau membuat. Nyo tidak pandai membaca banyak kau membuat. Itu guna Muhammad tu tidak pandai menulis, tidak pandai membaca. Bukan dia kerana jauh bodoh, utak apa yang tarang di dunia ni. Ada sengaja dari Allah terkait itu. Apa keceknya kau 65% utak Muhammad. Jangan Al-Quran, hadis tu dibisikkan oleh Allah ke dalam kepala Muhammad tu. Nak sembarang mengecek je Muhammad tu. Tak ada nanti kecekan Muhammad itu yang tidak berasal dari Allah. In huwa illa wahyun yuha. Kecek Allah. Dari Allah datang satu. Tapi apa agaknya? Makanya Islam, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Masuk Islam, yusabba nama-nama masuk. Sado masukan. Kaki Islam, tangan Islam, mata Islam, muncung Islam, hidung Islam, telinga Islam, utak Islam, hati Islam, sado Islam. Kafah. Dan sekarang-sekarang apa ada ni? Itu yang banyak terjadi. Jadi kalau kita celik-celik, masih banyak yang jahiliyah. Masih banyak yang kini kok yang jahiliyah. Nah, makanya dah Pak, ibadah kau tak boleh dibuat-buat. Kalau ada orang mengecek kau bid'ah, kalau urusan ibadah apa-apa dembu memang begitu. Kalau ada contoh. Sembayang ada contoh dari Nabi. Nan dak dipabuat Nabi dibuat dah. Nan lah dipabuat Nabi lah tekara jon dah. Tu ndak dipabuat Nabi yo buat. Tu ya salah kena juga. Tiru si ani dipabuat Nabi ko long katalok ke dah lagi. Jadi buat yang lain. Oko kecek guru dan masuk neraka guru tu masuk neraka lah. Siang jamin gurunya guru masuk surga. Tapi kalau Muhammad dijamin masuk surga. Muhammad dijamin Pak. Muhammad kecek Allah. Tidak ada satupun orang yang berhak masuk surga sebelum Muhammad masuk surga.
25 Rasul nan 20 ampe alun kadape masuk surga sebelum Muhammad masuk. Jaleh diikut tu orang nang pasti masuk surga ke diikut tu. Umat engkau Muhammad, tidak ada umat lain satu pun yang akan masuk surga sebelum umatmu yang taat yang soleh masuk surga. Iyo yang taat yang soleh ndak asal ngaku umat Muhammad saja. Iyo sabana umat Muhammad yang soleh masuk surga. Alun masuk umat Adam, Ibrahim, Musa, Isa, awak masuk dulu. Salah saya awak nan soleh tinggal nang umat Islam nang tangka-tangka saya di luar lepak. Masuklah umat Rasul lain yang soleh-soleh. Habis nan soleh umat ke-25 nyo sama-sama nan tangka tinggal itu apa campak-campak saya masuk neraka ni. Tak bantang dia masuk neraka tu bambuan sekali dalam kok 5 ketibo pak. Dicampaan dari ujung api sebelah katil lo pak dirombeng masuk neraka. Masuk tersinggungnya di api 70 tahun baru tiba di dasar api neraka. Berada dalam neraka je pak. Ada yang bermain-main dengan akhirat. Coba lah bisa. Coba lah bisa. Kok ada nama ni masuk neraka lah sebentar. Kok masuk bisa. Tian suah-suah semang gapai-gapai di dinding neraka tu lapik jawab keluar. Kok ada lah nama niat itu. Surat Sajadah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Samakah orang beriman dengan orang fasik? Tidak. Amman ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Orang beriman jannatul ma'wa. Nuzulan bima kanu ya'malun. Kau balik dari anak-anak kau biar di dunia. Wa amman ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Orang fasik sampai tinggal neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiapnya bau sawo keluar dicampaan ke dalam baliak, diantaman ke dalam baliak. Wa qila lahum dikecean kainyo, zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasuan yang azab Allah ko nang dutuan sengke di dunia. Jangan dikecean di padia, saya nak nggapai-ngapai keluar neraka. Disuk diantaman ke dalam dikecean lo matiang tu. Rasuan yang jadi tak main kepada ini. Makanya Islamlah kita secara kafah. Wah Islam ini sadonya. Kemudian yang ketiga kata Muhammad Kutub. Jahiliyah tu nan dipaturiannya nan banyak di masa jahiliyah itu taghut, orang-orang yang mengikuti, yang terpengaruh, yang dikuasai oleh taghut. Taghut itu apa? Syaitan laknatullah. Setan itu tidak bertanggung jawab. Awak dibujuk, dirayu segala macam. Alah cok radio setan wak di akhirat dia tidak akan membantu kita. Yang akan membantu kita Allah. Allah lah bentangkan. Allah tidak diskriminatif. Allah tidak zalim. Nyobantang dia Allah keduanya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Hanya bantang keduanya dari Allah. Allah berlindung orang beriman. Siapa yang mau berlindung dengan Allah? Tempatnya surga.
Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir, orang-orang ingkar, hanya setan ngangke jadi pelindung. Taghut. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka masuk neraka. Kekal di neraka itu selama-lamanya. Hum fiha khalidun. Al-Baqarah 257. Jadi tak bisa main-main apa dulu. Allah tidak zalim. Tak ada awak nanti takadian masuk neraka dah Allah. Ya bantang dah Allah. Tak ada nanti pasuk. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Jaleh. Jalan. Nan elok jangan bodoh. Jaleh. Aturin. Nak selamat, nak masuk surga, apa? Jalan elok. Kanan. Nak masuk neraka, silakan keci Allah. Wah, kiri. Ikuti setan. Kalau nak masuk neraka. Nah, jadi makanya kita waspadai. Setan kau Bapak dan Ibu. Sajak Nabi Adam, sajaknya diciptakan sampai kini, setan kolonado mati siku aja ledo. Inyo berkembang biak, takahawa, baranak, bacucu, mati ndak ado. Bara banyak setan kini ciwibu tu. Awak nak mati banyak, lah iya banyak, tu mati banyak loh. Lai banyak jo tambahan. Jadi itu nang kama habis awak jumlah setan banyak, sudah itunya sangat profesional. Makasihnya mulai dari Nabi Adam sampai kiamat, angku setan sampai ke cucu setan, karajonyo cie samo sadonya merayu dan menggoda anak cucu Adam. Ndak ada na lain kerajonya, ndak ada pegawai negeri sipil ke setan garut. Tak ada genyo mengalih, dia membuat orang mengalih genyo. Tak ada genyo pegawai tu. Tak ada genyo ke sawah ke ladang setan. Kalau cuma nyo turi-turian orang ke sawah ke ladang. Bukan kerajaan membujuk dan merayu. Jadi kalau lah banyak memperturutkan setan itu jahiliyah. Terakhir Bapak dan Ibu, kata Muhammad Kutub, tanda jahiliyah itu manusia sudah banyak mempertuhan nafsu. Nafsu apa saja? Nafsu pangkat dan jabatan. Menghalalkan segala cara untuk dapat pangkat dan jabatan. Nafsu harta kekayaan, yang penting kayo orang, kayo lo awak, rancak rumah orang, rancak lo rumah awak, banyak pipi orang, banyak lo pipi awak. Mewah hoto orang, mewah lo to awak, tak peduli, mempertanggungjawabkannya besok di akhirat. Rp1.000 besok dipertanggungjawabkan. Saya nambah ulah tu nafsu. Nafsu seks, jadi orang kini biasa saya bapak dan ibu zina. Kurang tak malu. Pergaulan bebas tidak malu. Dipertontonkan di hadapan orang ramai. Disiarkan. Belum menikah macam-macam disiarkan melalui televisi. Kadang-kadang awak baturi-turian lo. Baturi-turian ambo terima undangan barale. Bilo beralih hari Sabtu besok. Undangan beredar sejak sebulan yang lalu. Foto praweddingnya anak gadie lah bapaluk-paluk. Jo calon laki, alun laki le lo. Ala bapaluk-paluk bafoto prawedding. Namanya prawedding nama tu. Itu kerajo sial, kerajo jahiliyah kerajo na. Kau nak nikah tak 2 bulan nyalang beralih tu bapaluk lah nyawa foto. Kau nak foto seorang, tapi kau foto cik, tapi kau foto ya, cik. Iko nikah ketika beralik, saya lah beredar undang sebulannya lah paluk-paluk lah macam-macam foto prawedding. Jangan cik nak jahiliyah kerja nafsu. Nafsu ka kalau dia lagi angin api. Jadi untuk itu apa dan ibu, ini kata Muhammad Kutub 4 tanda jahiliyah.
Tidak adanya iman yang sesungguhnya kepada Allah. Tidak adanya penyerahan diri secara mutlak kepada Allah. Manusia sudah terperdaya oleh setan. Nafsu diperturutkan. Kapan saja, di mana saja. Kalau yang empat ini ada, kata Muhammad Kutub, ini adalah jahiliyah. Makanya nyokarang sebuah buku oleh Muhammad Kutub, Jahiliyah abad 20. Jahiliyah abad 20. Ada orang memician bagai jahiliyah modern. Terkadang lebih jahiliyah dibandingkan dengan sebelum Muhammad diutus. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, mari kita waspadai, kita pelihara diri kita. Sekali kita Islam, kita tetap Islam. Bahkan sampai akhir hayat kita berharap Islam kita semakin kafah, semakin sempurna. Demikian, terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.